isu terkait dengan azan ya, statementnya Pak Menteri Agama dipelintirkan oleh beberapa orang gitu, terkait azan gitu. Bagaimana abang menanggapinya gitu? Ya. Gini deh, ini kan Menteri Agama. Iya betul. Dia itu ketua umum GP Ansor, NU, tokoh NU, bapaknya Kiai, orang pesantren. Masa iya dia mau menodai agama, mau melecehkan azan, gue yang nggak masuk akal ini. Ini kan tuduhan dan fitnah yang luar biasa. Tujuannya apa ya? Hanya membuat kegaduhan, bikin iya kegaduhan aja. Ucapannya juga enggak, dari surat edarannya juga tidak enggak. Dari background seorang Menteri Agama pun juga bukan seorang yang bisa menistakan agama. Oke, Bang Rizal Romli. Dia kalau sama Mas Guntur keder ya. Maaf Bang Guntur Romli, kita kan sekarang kemarin isu terkait dengan azan ya. Statementnya Pak Menteri Agama dipelintirkan oleh beberapa orang gitu terkait azan gitu. Bagaimana abang menanggapinya gitu? Ya, kita kembali dulu itu kan ke pokok persoalan bahwa yang menjadi fokus itu kan di surat edaran nomor 5 tahun 2022. Iya betul. Bahwa itu pengaturan pengeras suara. Pengeras suara. Nggak ada nyinggung soal azan. Azan itu malah diperbolehkan, bukan diatur. Misalnya itu di situ disebutkan bahwa seperti dengan pengajian ayat Al-Quran, kemudian juga tarhim, kemudian juga sholawat dari 10 menit sampai 5 menit sebelum azan itu diperbolehkan menggunakan pengeras suara luar. Iya. Dan itu maksimal 100 desibel gitu istilahnya. Nah, jadi bahwa dalam surat edaran itu ataupun Menteri Agama itu tidak sedang mempermasalahkan azan, tapi yang dipermasalahkan adalah pengeras suara. Pengeras suara. Nah, karena tapi ya menurut saya ada masalah di masyarakat kita ketika kita mempermasalahkan soal pengeras suara, kemudian juga soal volume, ada namanya toa, pikirannya kita sedang mempermasalahkan soal azan. Nah, ini yang menurut saya yang dicoba dipelintirkan ya. Jadi sehingga ketika Menteri Agama itu memberikan contoh tentang suara-suara kegaduhan ya. Itu, suara kegaduhan itu apa ya? Gonggongan anjing, juga mesin truk, kemudian juga suara-suara tua, mertua ngomel ya, itu juga gaduh. Disamakan dengan azan sama dengan padahal enggak nyebut soal azan. Misalnya contoh nih, tua suara dari tua, apakah suara tua di masjid dan mushola itu hanya soal azan? Enggak gitu. Ya mau apakah yang pengajian yang di luar katakanlah yang harusnya pakai pengeras suara dalam, tiba-tiba pakai pengeras suara luar. Nah, itu kan. Jadi kan enggak hanya soal azan, bahkan saya tadi baca ya. Ini kejadian yang lucu di mana ya, dibaca di Tribun apa gitu. Ada bapak yang ngomongin janda muda, tuanya nggak dimatiin, keluar lah, iya. Kemudian didatangi sama istri-istrinya. Ini contoh kan Pak ya. Ini kan contoh bahwa yang soal ketika kita bicara soal pengeras suara, soal speaker, soal toa, nggak mempermasalahkan soal azan. Dalam surat edaran itu udah jelas bahwa kalau azan atau bacaan Al-Quran atau tarhim atau sholawat dari 5 menit sampai 10 menit itu boleh menggunakan pengeras suara luar. Itu di situ Roy Suryo lah yang pertama kali. Apalagi ini kan gini deh, ini kan Menteri Agama. Iya betul. Dia itu ketua umum GP Ansor, NU, tokoh NU, bapaknya Kiai, orang pesantren. Masa iya dia mau menodai agama, mau melecehkan azan, gue yang nggak masuk akal ini. Ini kan tuduhan dan fitnah yang luar biasa. Tujuannya apa ya? Hanya membuat kegaduhan, bikin kegaduhan aja. Nggak masuk akal dari ucapannya juga. Enggak, dari surat edarannya juga tidak. Enggak, dari background seorang Menteri Agama pun juga bukan seorang yang bisa menistakan agama.
Jadi semuanya memang tidak ada masalah ya, Ya, Bapak-bapak ya. nggak ada masalah. Iya. Bagaimana Pak Joko itu? Ya, kalau dari saya sudahlah, jangan buat kegaduhan baru. Ya kan, Aman kita ini aja. ke depan tuh banyak kerja. Kerja ya Pak ya, Ya, banyak. perkembangan dunia tuh sekarang tuh makin cepat, ya kan, cepat sekali berubah. Ya kan, dari Rusia sama main bola sama Ukraina itu kan, ya itu tadi ada dampaknya juga buat kita. Iya betul. Itu selalu ada. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi hati-hati. Jadi bukan cuma di negara kita aja ya. Sekarang isu yang lagi hangat juga di luar negara ya. Ya, gimana Bang Guntur itu dampak sendiri dari peperangan Ukraina dan Rusia ini terhadap Indonesia? Gimana Bang? Ya kita Kan mesti, pasti ada dampak ya. kita mesti antisipasi lah. Ah. Kita antisipasi. Yang sekarang kan yang rame kan soal tema ribut secara di media sosial ini, soal apakah yang dilakukan oleh Rusia itu sebagai agresi militer, serangan militer atau operasi. Itu kan perdebatan yang muncul antara yang pro Ukraina, yang pro Rusia berdebat. Menurut saya nggak usah lah, ngapain gitu. Kalau kita ada orang yang kelahi ribut, nggak usah kita memihak salah satunya. Apa yang nggak boleh kita pilih adalah damai aja gitu. Damai. Hentikan perang, hentikan kekerasan, karena semua juga akan jadi korban. Ya, masyarakat sipil Ukraina juga akan jadi korban, juga tentara yang katakanlah yang terlibat juga jadi korban. Ya buat apa gitu? Masing-masing carilah jalan tengah. Ya kalau kita bicara siapa nih yang salah, ya semua pihak ya bisa ngomong. Ya Rusia bilang Ukraina yang salah, Ukraina bilang Rusia yang salah. Kalau nggak itu ya tidak akan selesai Pak ya. Iya. Tapi kenapa? Udahlah, nggak usah ngomong mana yang salah. Udah, gue berhenti dulu. Berhenti dulu. Itu menurut saya. Dan dampaknya juga bukan cuma di dua negara itu ya, Bapak, tapi semua negara juga akan berdampak. Menyinggung soal nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, kemudian ngomong soal senjata nuklir dan sebagainya. Buat apa? Emang cuma kalian aja hidup di dunia ini? Enggak lah, banyak nih. Butuh ketenangan, butuh kedamaian. Ya, pada akhirnya Iya. peperangan itu pasti akan menyengsarakan umat. Betul. Makanya di Twitter saya bilang itu stop perang. Iya. Hati-hati, jangan perang. Stop perang ya Pak. Stop, wow. Iya. Iya. Hmm. Kita Bapak akunnya Bapak di Twitter, Pak? Ya. Akunnya. Honda. Ya. Iya, Mas. Kasih dengan kalau yang gitu-gitu saya Takut. jadi yang gini. Iya. Ya, akhirnya kan saya Iya. harus memberikan pernyataan yang seperti Iya. begitu. Harus tegas. Stop kan seperti gitu lah. Iya, Nah, betul. Stop. Hati-hati, kemarin dirapin tadi. Oh iya, kemarin. Hati-hati. Ceramah radikal. Nanti itu di sesi lain ya. Ayo biasa aja, ayo jangan. Ayo terus. tenang aja ya. Kan Pak, kalau depan Bapak gimana ya Pak? Biasa aja. Ini Mas Guntur aja sama saya kok Nanti happy aja. takut salah ngomong ya Mas Guntur, gimana saya? Yang ini yang ngasih, saya juga khawatir gitu. Ya kan? Iya, Saya asli Bandung. Yang asli. Dan saya itu di Jawa Barat. kayaknya lagi nyamar ya Mas ya sekarang asli Bandungnya. Enggak lagi. Ini kan hari lagi nyamar. Sabtu, Oh, hari Sabtu kan libur, Iya. saya bisa ngobrol-ngobrol. Iya. Jalan-jalan kemana-mana. Jalan-jalan. Iya, Ya, kita betul, juga Pak. kan perlu bersosialisasi. Iya, betul. Iya kan? Boleh diminum Pak ya? Hah? Boleh diminum. Silakan diminum. Hah? Ini mertuanya belum masih minum. Jadi intinya kita ada di tengah-tengah aja ya, Ya. Pak. Bang, Iya. jangan kemana-mana ya. Hmm. Indonesia tetap ada di tengah-tengah untuk perdamaian semuanya gitu, Iya. seluruh dunia gitu. Iya. Hmm. Tapi yang perlu diantisipasi itu pasti dampak Wih. ke kita. Oh, jatuh. Iya kan? Kumis saya jatuh Pak. Hah? Kumis saya jatuh. Dimarahin mertua. Dimarahin betul. Dimarahin betul. Silakan diminum Pak. Enggak, satu sama mertua. Oke, ayo. Ya, Bapak bisa diteruskan barusan. Bapak lagi ngomong. Ya gimana saya? Iya. Saya orangnya pelupa. Iya. Ya, sampai utang-utang saya lupa. Utang sama mertua. Oke. Tapi itu normal. Iya, betul. Di mana ada ingat pasti ada lupa. Itu namanya kodrat ya. Di mana Manusiawi. ada panas, ada dingin. Kenapa ada perang? Karena ada damai. Ya kan? Kayak gitu ya.
Iya, Jadi betul. gimana ada orang baik, ada orang jahat kan? Tapi kita tidak bisa menghilangkan kejahatan. Tapi Bapak tadi ngomong di mana ada orang baik, kesininya orang jahat. Nah, ya kan, kenapa saya kesini? Oh, enggak, Bu, jangan dimasukin ke hati. Iya. Ya kan? Ya kita ada saatnya untuk bercanda kayak gini, jangan betul. dimasukin ke hati. Iya. Tapi kalau Ke sama jantung aja. tapi kalau sama Ayu harus masukin ke agenda nanti. Siap Pak. Jadi memang akhir-akhir ini di Indonesia ini banyak banget ya, Bang, Pak, permasalahan yang lagi tergantung menyikapinya. menyikapinya. Ya. Mungkin ada statement-statement untuk terakhir Mas Guntur Omri. Iya. Terkait dengan isu new normal, saya kira kita jangan mau lagi membuhi kesaksiannya Noel, Rocky Gerung, karena memang bahwa saksi-saksi yang lain sudah sangat menguatkan. Iya, betul. Dan kita jangan pernah meremehkan itulah meremehkan tentang aksi terorisme, karena ini kejahatan luar biasa. Kemudian juga terkait dengan isu azan, saya kira kembali ke pokok ya, bahwa yang akan diatur itu soal pengeras suara, bukan soal azannya. Karena ini kan terkait dengan ketertiban, dengan kedamaian bersama, hidup bersama. Iya, betul. Kalau seandainya suara toa itu hanya bisa didengar kepada orang-orang tertentu, mungkin tidak masalah, ya kan? Toa misalnya apa? Iya, betul. Ini hanya untuk orang-orang tertentu, ini kan enggak. Ketika dia, ini kan semuanya dengar, gitu. Iya. Dan ya itu ya yang harusnya diatur ya. Iya. Dan itu salah satu bukti ya, lihat aja bahwa rumah di dekat masjid itu harganya lebih rendah daripada harga yang lain. Kenapa ya? Mungkin ya karena soal kebisingan itu ya, karena tidak diatur ya. Selamanya dia hanya untuk azan, untuk takbir, untuk sholawat, untuk Al-Quran, untuk syiar ya, itu nggak masalah. Tapi di luar itu pengajian sejam pakai toa luar, sampai memekakkan telinga, itu kan persoalan ya. Dan itu ya yang perlu kita arif ya, bijak lah. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Ada yang mau disampaikan? Ya, kalau terkait dengan terorisme, ya saya kira ya ini sel-sel yang masih tersisa, ya kan, mesti segera diungkap, ya, dan terorisme itu tidak ada tempat di negara kita, saya kira itu. Mungkin Pak RT? Ya, kalau saya lebih. Pak RT jangan dengerin suara. Kalau saya lebih masih ingat pesan bapak saya dulu. Mertua enggak? Nah, bapak saya dulu pesan rumah yang dekat masjid itu, kalau saya sudah nggak ada, jangan dijual, gitu. Walaupun dekat masjid. Terus kenapa Pak? Itu bukan rumah bapak. Kalau kamu jual malah dimarahin orangnya. Aduh, udah serius. Intinya pokoknya kesepakatan, sehingga hidup ini jadi damai dan indah. Gitu. Baik, sahabat Boni, itu dia bincang-bincang kita sore kali ini bersama narasumber kita yang asik banget. Itu kita tadi udah membahas terkait dengan isu-isu yang lagi hangat-hangatnya di Indonesia. Dan yang pastinya mungkin kesimpulannya kita tetap damai ya, Indonesia tetap damai, terus terorisme tidak ada lagi, dan kasus Ukraina dan Rusia juga damai-damai aja gitu. Jadi saya sahabat Boni, episode kali ini di Paradigma Boni Hargen. Sampai jumpa minggu depan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bapak-Bapak untuk hari ini, untuk waktunya.